Selamat pagi Bu dan rekan-rekan asisten dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 1B akan menjelaskan studi kasus kami. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1B terlebih dahulu, yang dimana terdapat Alvin Afla Jasa, Johannes Virgo Gulungan sebagai saya sendiri, Putri Tiaraya Sinta, Siti Ratu Fania Gobel, dan yang terakhir adalah Sahra Nadif. Jadi, study case kami adalah kami diminta untuk merancang sebuah sistem di Universitas Indonesia untuk mengoptimalkan jumlah sepeda yang ada di setiap stasiun yang ada di Universitas Indonesia. Yang gimana terkadang terdapat beberapa stasiun yang memiliki kelebihan sepeda, bahkan ada juga beberapa stasiun yang memiliki kekurangan sepeda. Jadi kita diminta untuk merancangkan sebuah sistem yang dimana mengoptimalkan jumlah sepeda yang ada di setiap stasiun tersebut, terutama pada jam-jam sibuk, sehingga penggunaan sepeda tersebut dapat dipakai secara lebih efisien lagi. Nah, jadi ini adalah ide algoritma yang akan kami jelaskan pada video kali ini. Jadi yang pertama, kami akan memantau jumlah sepeda di setiap stasiun dengan memasang sebuah sensor yang dimana kita dapat memantau di berapa jumlah sepeda secara real time. Yang kedua, kami akan melakukan sebuah algoritma restribusi yang dimana apabila terdapat stasiun yang kekurangan sepeda pada jam-jam non sibuk, akan dilakukan restribusi sepeda dengan memindahkan sepeda dari stasiun yang kelebihan sepeda, dan sensor akan memastikan bahwa jumlah sepeda yang akan didistribusi tidak melebihi dari kapasitas dari stasiun yang dituju. Dan yang ketiga, kita akan melakukan sebuah penjadwalan restribusi, yang dimana pada jam-jam sibuk akan dilakukan redistribusi secara berkala pada jam-jam sibuk untuk memastikan ketersediaan sepeda. Sedangkan pada jam-jam non sibuk, sistem akan memindahkan sepeda dari stasiun kelebihan sepeda atau melebihi kapasitas ke sepeda yang mengalami kekurangan kapasitas atau kekurangan sepeda. Dalam langkah keempat, sistem akan menganalisis sebuah data penggunaan sepeda secara berkala agar dapat mengevaluasi kinerja algoritma dan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk melakukan penyelesaian secara dinamis berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya dilakukan input data. Jadi kita melakukan input data terhadap dua stasiun, yaitu yang pertama adalah kapasitas sepeda di setiap stasiun, dan yang kedua adalah kapasitas maksimum sepeda pada setiap stasiun. Dan kodenya bisa terlihat pada gambar. Selanjutnya adalah ketersediaan sepeda dan redistribusi sepeda. Jadi yang pertama, kita menggunakan fungsi monitor_stasiun yang fungsinya untuk mencetak jumlah sepeda yang ada di sebelah stasiun tertentu. Jadi yang mana fungsi ini digunakan dalam simulasi untuk memeriksa sepeda pada setiap stasiun yang kodenya bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang kedua adalah fungsi redistribusi_sepeda yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu stasiun memiliki sepeda kurang dari 5. Jika stasiun memiliki sepeda kurang dari 5, artinya stasiun tersebut kekurangan sepeda, sehingga akan dilakukan redistribusi dari stasiun lain yang kelebihan sepeda. Dan kodenya bisa dilihat pada gambar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kodingan redistribusi berdasarkan waktu yang memiliki peran untuk memindahkan sepeda dari stasiun yang memiliki banyak sepeda ke stasiun yang kekurangan sepeda. Nah, di sini kita menggunakan beberapa rumus. Yang pertama, kita menggunakan fungsi looping, yaitu melakukan iterasi pada setiap stasiun dan jumlah sepeda di setiap stasiun yang melalui rumus for sumber stasiun jumlah sepeda in stasiun. Selanjutnya, untuk mengecek kelebihan sepeda, kita di sini menggunakan rumus if, di mana di sini kita menulis if jumlah sepeda lebih besar dari kapasitas maksimal. Selanjutnya, jumlah sepeda yang dipindah adalah min. Di sini kita menggunakan min untuk menghitung jumlah sepeda supaya apa? Supaya kita memastikan bahwa di sini tidak terlalu banyak sepeda yang dipindahkan dari sumber stasiun dan tidak melebihi ruang kosong di stasiun tujuan. Selanjutnya di sini ada pemindahan sepeda. Jika sepeda yang dipindah lebih dari 0, maka jumlah sepeda dikurangi dari sumber stasiun dan jumlah sepeda ditambahkan ke stasiun tujuan. Yang kelima, di sini kita akan menulis pesan informasi yang berfungsi untuk mencetak informasi pemindahan sepeda dengan format berikut. Di situ ada yang ditulis print. Nah, itu adalah format pesan informasi yang kita tulis. Nah, selanjutnya di sini ada penjadwalan redistribusi. Nah, di sini kita menggunakan def untuk menyimpan fungsi dari penjadwalan distribusi itu sendiri, dan kita di sini menulis current time-nya berdasarkan date time now.
Nah, terus di sini kita menggunakan rumus if jika current time menunjukkan dia sedang berada di antara jam 7 sampai jam 9 pagi atau berada di antara jam 5 sampai jam 7 sore, maka itu akan mengeprint jam sibuk dan redistribusi sepeda lebih sering. Nah, sedangkan selain di jam tersebut, maka akan mengeprint jam non sibuk dan redistribusi dilakukan secara berkala. Perkenalkan, saya Putri Tiara Yasinta akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait evaluasi dan penyusunan sistem itu sendiri. Pada kode Python itu sendiri, kita menggunakan fungsi evaluasi underscore system untuk menghitung total sepeda yang tersedia di stasiun dan memberikan evaluasi apakah stasiun tersebut kekurangan sepeda jika keadaan di stasiun itu hanya terdapat kurang dari 3 sepeda, atau keadaan kelebihan sepeda di mana stasiun tersebut memiliki sepeda lebih dari 8, atau memiliki jumlah sepeda yang cukup ketika stasiun tersebut memiliki 3 hingga 8 sepeda. Dari kode Python yang terlihat, kita memanggil fungsi evaluasi underscore system di mana ada total underscore sepeda yang kemudian kita akan memprint total sepeda yang tersedia di stasiun tersebut. Kemudian for stasiun underscore name yaitu merupakan stasiun yang terpilih untuk dia lakukan evaluasi. Kemudian ada juga jumlah underscore sepeda di stasiun yang terpilih. If jika jumlah sepeda tersebut kurang dari 3, maka akan di-print bahwa stasiun itu kekurangan sepeda. Namun jika elif, jika jumlah sepeda itu lebih dari 8, maka di-print bahwa stasiun tersebut kelebihan sepeda. Namun jika else, akan dilakukan print stasiun terpilih dan dikategorikan stasiun tersebut memiliki jumlah sepeda yang cukup. Selanjutnya adalah simulasi proses redistribusi sepeda itu sendiri, di mana kita menggunakan fungsi simulasi untuk menjalankan simulasi pada setiap stasiun yang dilakukan simulasi secara berurut. Pada kode Python yang tertera, di baris kedua yaitu for stasiun underscore terpilih in stasiun.case, di mana kata for ini merupakan pengulangan untuk setiap stasiun yang dilakukan simulasi. Sedangkan untuk stasiun.case yang kode ini akan menampilkan data dan nama-nama pada stasiun yang dilakukan simulasi. Di baris kedua ada print dalam kurung F tanda petik per N simulasi untuk stasiun underscore terpilih, di mana baris ini akan menjalankan simulasi tersebut. Di baris berikutnya ada monitor underscore stasiun dalam kurung stasiun underscore terpilih, di mana monitor underscore stasiun ini merupakan fungsi yang akan menampilkan jumlah data yang tersedia pada stasiun underscore terpilih. Berikutnya ada if penjadwalan underscore redistribusi, di mana fungsi penjadwalan underscore redistribusi ini digunakan untuk menunjukkan apakah pada saat dilakukannya simulasi ini dalam keadaan jam sibuk atau tidak dalam jam sibuk. Di baris berikutnya ada begitu juga untuk if dan juga else. Jika if, maka penjadwalan underscore distribusi itu akan terjadi. Begitu juga dengan else. Di baris berikutnya ada evaluasi underscore system, di mana fungsi ini yang akan melakukan evaluasi pada setiap stasiun, di mana fungsi ini akan melakukan pengecekan pada stasiun tersebut sedang memiliki ketersediaan sepeda atau dalam keadaan kekurangan sepeda.
Di baris terakhir, yaitu simulasi dalam kurung tutup kurung ini merupakan kode untuk memanggil fungsi simulasi tersebut sehingga simulasi pada setiap stasiun akan berjalan. Baik, perkenalkan nama saya Siti Ratu Fania Gobel dengan NPM 2306154202. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan teman saya. Setelah running code yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, lalu ada beberapa hal yang harus di-input. Di sini kita akan input jumlah ketersediaan sepeda di setiap stasiunnya, mulai dari stasiun A, B, C, dan D. Di sini kita input jumlah sepeda di stasiun A adalah 10, stasiun B 3, stasiun C 7, dan stasiun D 5. Dengan selanjutnya kita input kapasitas maksimal sepeda di setiap stasiunnya, mulai dari stasiun A hingga stasiun D, yaitu kapasitas maksimalnya adalah 10. Baik, selanjutnya setelah running code dan melakukan inputan tadi, lalu akan di sini sistem akan menghasilkan output sebagai berikut, di mana sistem akan melakukan simulasi pengecekan jumlah ketersediaan sepeda di setiap stasiunnya. Pertama, dilakukan simulasi untuk stasiun A, di mana tadi kita input jumlah ketersediaan sepeda di stasiun A adalah 10 sepeda, di mana jumlah ini dalam kondisi kelebihan sepeda. Sehingga setengah dari jumlah sepeda pada stasiun A ini nantinya akan didistribusikan ke stasiun lain yang kekurangan sepeda. Selanjutnya, untuk stasiun B, kita melakukan input jumlah ketersediaan sepeda pada stasiun B adalah 3 sepeda, di mana kondisi ini dalam kondisi kekurangan sepeda. Sehingga setengah dari jumlah sepeda pada stasiun A tadi akan didistribusikan ke stasiun B, sehingga jumlah ketersediaan sepeda di setiap stasiunnya sama. Selanjutnya stasiun C, di mana tadi kita melakukan input jumlah ketersediaan sepeda pada stasiun C adalah 7 sepeda, di mana kondisi ini tidak dalam keadaan kekurangan maupun kelebihan jumlah sepeda, sehingga tidak diperlukan redistribusi sepeda pada stasiun C. Dan yang terakhir stasiun D, di mana jumlah input ketersediaan sepeda tadi kita masukkan adalah 5 sepeda, di mana kondisi ini juga tidak dalam kondisi kekurangan maupun kelebihan sepeda, sehingga tidak diperlukan redistribusi sepeda pada stasiun D. Baik, sekian pemaparan study case dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.